Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi dengan vlog saya Ricky RS Channel. Video kali ini saya mau berbagi cerita dengan teman-teman. Kebetulan juga ada yang bertanya ya, yang berkaitan dengan video saya yang kemarin, yang waktu mobil ini dibawa ke tanjakan yang curam teman-teman ya. uh, Beberapa hari yang lalu ketika saya mudik ke kampung halaman di daerah Sukabumi Selatan ya. Kalau sekarang sih terkenalnya dengan wisata Geopark Ciletuh Sukabumi, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pernah berkunjung ke sana atau berwisata ke Geopark Ciletuh, pasti sudah tahu medan jalannya seperti apa, naik turun gunungnya, naik bukit, turun bukitnya pasti sudah sangat tahu. Nah, teman-teman, kebetulan memang kampung halaman saya di daerah sana dan saya tahu persis begitu ya kalau jalan yang sekarang menuju ke Geopark Ciletuh itu dulunya seperti apa. Kalau saya mau bercerita sedikit, sebetulnya memang jalan yang sekarang dipakai untuk ke jalur Geopark Ciletuh itu dulu paling ujung ya. Jadi kampung saya itu ke Geopark itu adalah uh, kampung yang sangat ujung, bisa dikatakan itu hutan belantara lah kalau dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang justru jadi muka dari jalur ke jalan kampung halaman saya ke sana. Dan waktu pembuatannya pun jalan ke sana itu memang dibutuhkan waktu yang lumayan cukup lama karena medannya yang cukup curam, kemudian juga gunung-gunung yang harus dibelah seperti itu ya. Nah, pada awalnya sempat ragu juga sih ketika saya mau pulang atau mau mudik ke sana itu dengan membawa si Mumun ini, Karimun Katak ini. Tapi dengan merasa cukup yakin, saya merasa oke lah, kayaknya kuat nih mobil ini dibawa ke sana. Dan bisa kalian tonton video saya yang kemarin itu, dan itu merupakan bukti kalau Karimun Katak sebetulnya mampu dipakai ke jalan-jalan yang bisa dikatakan tanjakan-tanjakan yang cukup curam teman-teman ya, yang cukup tinggi, naik gunung turun gunung seperti itu. Bahkan ada sebagian ke jalan atau ke rumah saya itu di sana kampung halaman jalannya masih berbatu juga, turun gunung naik gunung juga sama. Untuk rutenya dari tempat tinggal saya sekarang di Bandung ke Geopark Ciletuh, ke kampung halaman saya di sana itu 178 km teman-teman ya. Kalau pulang pergi berarti hampir 400 km berarti ya. Jadi kalau dari sini ke sana, dari Bandung ke Geopark itu 180-an, 178 km. Kemudian dari sana pulang lagi ke Bandung 178 km lagi. Sama ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan di kampung saya di sana ya, biasa lah gitu ya, bersilaturahmi dengan keluarga di sana. Mobilnya saya siksa karena kebetulan memang di sana jalannya tidak semuanya aspal, jadi banyak juga jalan-jalan yang nanjak kemudian berbatu juga di daerah saya. Jadi mobil ini sampai sekarang nggak ada masalah begitu ya, sampai saya pulang ke Bandung nggak ada masalah. Nah, rahasianya apa sih gitu ya? Ada juga yang bertanya di situ apakah part dari mobil ini sudah ada diganti atau masih ori seperti itu. Sebetulnya persiapannya ketika waktu saya mau mudik ke sana itu hanya ganti oli, dan mobil ini memakai alat yang namanya step up DC. Mungkin bagi teman-teman yang mempunyai Karimun Kotak sebagian ada yang tahu apa itu step up DC ya, dan nanti kita akan review di video saya selanjutnya. Kemudian selain itu mungkin fully custom ya untuk yang di mesin yang dekat alternator itu. Nanti kita juga akan coba review ya untuk fully custom. Sebetulnya sih kalau fully berpengaruh ke hentakan AC saja. Karena kalau kita pakai yang fully standar dari Karimun Kotak, biasanya itu kalau AC dinyalakan itu ada hentakan. Jadi ketika otomatisnya nyala, itu pasti mobil akan sedikit tersendat gitu. Nah, kalau misalkan pakai fully custom itu enggak. Jadi normal aja, enggak ada masalah. Wow. Oke, ada sedikit motor yang ganggu ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Fully kemudian
di mobil ini juga nggak ada yang saya coba modifikasi ekstrim ya, hanya tambahan-tambahan saja gitu. Jadi bukan mengganti dari part yang ada atau komponen yang ada, tapi lebih tepatnya menambah gitu ya. Kemudian ketika selama perjalanan ke sana, mobil ini sebetulnya memang nggak ada masalah-masalah yang berarti begitu ya, jadi lancar-lancar saja. Buat teman-teman yang merasa ragu untuk membeli mobil Karimun kotak begitu ya, dan apakah mobil ini, mobil yang mungil ini, apakah bisa dipakai jauh teman-teman? Bisa sekali ya, karena saya pun membuktikan lebih dari 400 km. Berarti kalau saya hitung itu lebih dari 400 km mobil ini saya siksa selama 3 hari, nggak ada masalah ya, normal-normal saja begitu ya, asal memang mobilnya dirawat lah gitu ya, tune up, kemudian ganti oli, kemudian juga komponen-komponen yang bisa dikatakan cukup vital juga harus diperhatikan. Mungkin hanya standar-standar yang seperti itu saja yang perlu diperhatikan ketika mobil Karimun kotaknya mau dipakai untuk bepergian jauh. Mungkin teman-teman juga ada yang lebih dari saya ya untuk rute perjalanan dengan menggunakan Karimun kotak, dan saya salah satu yang membuktikan kalau mobil ini sebetulnya bisa juga untuk dipakai jalan-jalan yang cukup jauh. Nah, apakah ketika saya nanjak dipakai medan jalan ke Geopark Ciletuh itu saya sendiri? Enggak teman-teman, saya bertiga ya, ditambah lagi dengan barang-barang juga di belakang di bagasi ya. Teman-teman juga tahu lah kalau misalkan kita mau berkunjung ke keluarga begitu ya, keluarga besar, kampung halaman, biasanya suka ada buah tangan yang harus kita bawa seperti itu ya, ditambah lagi dengan alat-alat atau kebutuhan keperluan kita ya, seperti itu ya, cukup bisa dikatakan berat juga seperti itu ya bawaannya pada waktu itu. Tapi normal-normal saja, nggak ada masalah di tanjakan naik, walaupun ya memang ada juga yang bertanya di video saya yang kemarin itu, pengen tahu speedometernya, RPM-nya di berapa gitu. Nah, ketika naik di puncak gunungnya itu, nah nanti ya teman-teman bisa lihat lah di sini nih, di videonya ada. Memang saya coba untuk bernafas dulu di bawah dengan gigi 2 seperti itu. Kemudian saya tarik sekencang-kencangnya. Pas di pertengahan, di tengah-tengah di tengah-tengah tanjakan itu, saya coba stuck, kemudian saya masukkan gigi 1, dan RPM-nya saya tidak lebih dari 4000 teman-teman, karena sepengetahuan dan sepengalaman saya ketika mobil ini di geber lebih dari 4000 RPM itu biasanya agak sedikit ngempos teman-teman ya. Jadi kekuatannya itu di 4000 RPM ya puncaknya itu. Jadi ketika nanjak, benar-benar nanjak, teman-teman bisa lihat barusan kan di videonya ya, itu membuktikan dashboard itu kelihatan ketika nanjak itu kelihatannya langit gitu, bukan jalan gitu ya. Itu menunjukkan kalau memang tanjakannya betul-betul curam gitu. Jadi ketika pas di puncak benar-benar nanjaknya itu kelihatan langit di depan kita, bukan jalan gitu ya. Itu menunjukkan memang curam sih gitu ya. Itu yang barusan kalian lihat di videonya, namanya Puncak Dini ya teman-teman. Dan saya juga kebetulan tahu persis kenapa itu dinamai Puncak Dini. Mungkin kalau sedikit lagi saya bercerita, Puncak Dini itu sebetulnya memang nama orang di sana, dan kebetulan tetangga saya pun tahu karena itu almarhumah itu adalah teman main saya waktu kecil dulu. Nah, jadi waktu pembuatan jalan yang masih belum diaspal gitu ya, masih istilahnya masih dalam proses pelebaran jalan, masih tanah berbatu begitu jalannya, keluarganya itu mengajak untuk berwisata waktu itu setelah lebaran ya, dan saya pun kebetulan mudik ke sana. Tapi saya belum memiliki mobil ini, waktu itu masih mobil yang pertama saya. Nah, ketika berwisata ke sana dengan menggunakan mobil pick up, waktu itu saya sangat persis tahu lah gitu ya. Dan akhirnya mobilnya tidak kuat nanjak, saking nanjaknya mobilnya tidak kuat nanjak, dan harus terbalik di sana ya. Dan ya mungkin sudah waktunya saja teman saya akhirnya meninggal di tempat. Dan ketika jalan itu sudah jadi, akhirnya dinamai dengan
Puncak Dini begitu ya. Dan pasti yang pernah ke sana sudah tahu lah ya seperti apa. Itu nggak pakai masker, coy. Saking ininya, saking tingginya gitu ya puncak Dini itu, jalan ke Gefak Cilatu sangat curam lah, intinya seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya dari cerita saya kemarin waktu saya mudik ke sana itu, mobil Karimun Kotak bisa dipakai dengan jarak jauh teman-teman ya, aman, nggak ada masalah. Kalau misalkan ada teman-teman merasa ragu dengan mobil ini saya sudah membuktikan kalau mobil ini sangat kuat dan juga tangguh ya di jalan-jalan Medan yang berbatu sekalipun ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian curhatan atau cerita saya vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa kalau teman-teman suka dengan videonya untuk diklik like. Kalau misalkan tertarik untuk menonton video saya berikutnya, silahkan mengklik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.